Penguasa Alam Kayangan, Bab 44, Judul, Bertarung Melawan Lu Gimin. Tidak, kaulah yang menantangku. Ekspresi dan mata orang ini semua mengungkapkan penghinaan yang ekstrim. Dihadapkan dengan ekspresi dan sikap seperti itu, alis Gunawan sedikit terangkat karena tatapannya juga menjadi berbahaya. Fakta siapa yang menantang siapa, tentu saja ada dua konsep yang berbeda. Hanya yang lemah yang seharusnya menantang yang kuat. Jika seseorang kalah, itu hanya kekalahan, tapi jika seseorang menang, maka mereka akan menggantikan yang kuat. Tapi untuk yang kuat melawan yang lemah, daripada menyebut tantangan itu hanya akan mengambil keuntungan yang tidak adil dibanding yang lain. Dengan hanya beberapa kata, suasana di aula utama berubah dengan tenang. Hehehehe, orang itu tertawa tak acuh dan dengan gerakan yang aneh, sambil hanya menempuh beberapa langkah, dia dengan mudah berpindah jarak beberapa lusin meter dan muncul di depan Gunawan. Ruang di antara matanya yang menyipit itu menayangkan cahaya acuh tak acuh. Kalau begitu, aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Aku sudah menggagalkan jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan sepertinya aku harus menambahkan satu lagi hari ini. Lu Gimin. Ketika dia muncul di tengah istana utama, banyak murid segera meneriakkan namanya. Orang itu, bukankah dia dari Padepokan 7 Pedang Kematian, Lu Gimin berdarah dingin? Betul, itu pasti dia. Gunawan ingin bertanding dengannya. Ini, kekuatan mereka bahkan tidak pada tingkat yang sama. Selanjutnya, julukan Lu Gimin berdarah dingin bukan hanya tipuan belaka. Untuk bertarung dengannya, apakah Gunawan tidak peduli dengan hidupnya lagi? Istana itu segera dipenuhi dengan bisikan yang kacau. Karena untuk kedua orang yang berdiri di tengah istana sekarang, tidak ada yang pernah mengharapkan mereka bertarung satu sama lain. Itu karena mereka berada di dua eksistensi yang sama sekali berbeda. Gunawan berumur 16 tahun, tapi Lu Gimin sudah berusia 18 tahun. Setelah usia 30 tahun, beberapa tahun perbedaan usia tidak akan menjadi masalah sama sekali. Karena pada usia itu, akumulasi tenaga dalam sudah akan menjadi kecil dan faktor utamanya adalah bakat bawaan. Jika seseorang memiliki cukup bakat bawaan, mereka akan bisa menerobos ranah cakra sejati atau ranah spiritual. Jika seseorang tidak memiliki bakat, mereka mungkin terjebak dalam puncak ranah cakra sejati untuk hidupnya dan tidak pernah menerobos. Namun, periode sebelum usia 20 tahun adalah periode kritis untuk akumulasi tenaga dalam. Belum lagi 1 tahun perbedaan usia, bahkan perbedaan setengah tahun berarti perbedaan besar dalam tenaga dalam. Misalnya, meskipun anak berusia 16 tahun pada tingkat pertama ranah kelahiran cakra dianggap bakat bagus di kota Boyolali, mereka masih biasa. Namun, untuk anak-anak berusia 15 tahun di tingkat pertama ranah kelahiran cakra, mereka akan dianggap sebagai jenius kelas atas dan kurang dari 5 orang dapat ditemukan di seluruh kota Boyolali. Sebelum berusia 20 tahun, pasti tidak berlebihan jika mengatakan bahwa usia 1 tahun adalah perbedaan antara langit dan bumi. Oleh karena itu, pertandingan antara orang-orang yang belum mencapai usia 20 tahun, umumnya diadakan di antara usia yang sama. Itu akan sangat tidak adil. Gunawan dan Lu Gimin ini memiliki 2 tahun perbedaan usia. Selain itu, tenaga dalam Lu Gimin juga di tingkat ke-7 ranah kelahiran cakra. Tidak peduli usia atau tenaga dalam, mereka dianggap orang dari dua alam yang berbeda. Pertarungan antara keduanya tidak bisa disebut sebagai pertandingan. Itu hanya bisa dianggap sebagai dominasi satu sisi yang mutlak. Karena keterbatasan usia, betapapun tebal kulit wajah Lu Gimin, tidak mungkin dia mengambil inisiatif dan memasuki panggung. Namun dalam kasus ini, Gunawan jelas orang yang secara aktif menantang Lu Gimin, yang membuatnya menjadi gagasan yang sama sekali berbeda. Jika Lu Gimin tidak menerima tantangan itu, bukankah itu berarti dia takut pada Gunawan? Dari sudut pandang semua orang, kemenangan Gunawan melawan Julino, Marjo, dan Furambi sudah sangat mengesankan. Menang terhadap Terumin tidak hanya mengesankan, tapi juga membuat dia sebagai kelainan. Tapi untuk menantang Lu Gimin yang berusia 18 tahun yang berada di tingkat ke-7 dari ranah kelahiran cakra, itu melebihkan dirinya sendiri dan hanya meminta untuk disiksa. Tingkat pertama dari ranah kelahiran cakra melawan tingkat ke-7 ranah kelahiran cakra. Itu adalah selisih lebih dari setengah alam tenaga dalam. Ini adalah perbedaan besar yang hampir tidak dapat dikompensasi dengan cara apapun. Bagaimana bisa bertarung? Murid-murid dari sisi 7 padepokan itu saling berpelukan satu demi satu. Untuk menantang Lu Gimin secara aktif, itu hanya mencari kematian. Julukan Lu Gimin adalah Lu Gimin berdarah dingin, karena hatinya dingin dan kejam. Setiap kali dia bertarung, pasti ada pertumpahan darah. Gunawan kalah saat bertarung dengannya sebenarnya akan menjadi biasa dan hanya lengan atau tangan yang dipotong bisa dianggap ringan. Semua tetua Institut Boyolali sudah kaget sampai menjadi pucat. Mereka sepenuhnya menyadari karakter Lu Gimin ini. Jika Gunawan bertarung dengannya,
ada kemungkinan besar dia akan lumpuh oleh Lugimin dan Institut Boyolali pasti akan kehilangan jenius satu dalam seabad ini. Sikong Amarto dengan cepat memberi Siti Arum sebuah tatapan yang berarti. Tapi sebelum dia berbicara, Siti Arum sudah berdiri di muka, melangkah cepat ke depan Gunawan untuk menahannya dan berkata, "Junior Gunawan, tinggalkan pertempuran ini padaku. Dia 2 tahun lebih tua darimu, sama sekali tidak cocok untuk kalian berdua bertukar petunjuk." Namun Gunawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah penuh percaya diri, "Tidak perlu, terhadap sampah semacam ini, tidak perlu senior sister untuk melawannya. Meski aku 2 tahun lebih muda darinya, itu masih cukup." Pada awalnya, ketika Siti Arum melangkah ke atas panggung, para murid dari 7 padepokan semuanya berteriak sangat buruk dalam pikiran mereka. Jika Gunawan pergi saat mengikuti arus, tidak ada yang bisa menolak. Siti Arum berusia 18 tahun, jadi sangat ideal baginya untuk berperang melawan Lugimin. Tapi tak disangka, Gunawan ini keras kepala dan benar-benar bertahan ingin melawan Lugimin. Hal ini membuat beberapa murid dari 7 padepokan langsung tertawa terbahak-bahak. Siti Arum membeku sebentar, lalu dengan cemas berkata, "Junior Gunawan, jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Orang ini memiliki tenaga dalam pada tingkat ke-7 dari ranah kelahiran cakra dan memiliki pikiran yang kejam. Ini pada dasarnya bukan sesuatu yang bisa kau hadapi. Sebaiknya kau tinggalkan ini padaku." Namun, Gunawan masih menggelengkan kepalanya dan malah mengungkapkan senyuman samar di wajahnya. "Aku berterima kasih kepada senior sister atas perhatiannya, namun senior sister tidak perlu khawatir. Karena aku sudah menjadi murid Institut Boyolali, aku pasti tidak akan menghilangkan wajah Institut Boyolali." Senyuman Gunawan membawa semacam karisma yang tak dapat dijelaskan. Karena dia begitu gigih, Siti Arum juga tidak bisa menyuarakan keberatan lagi. Dia hanya bisa menghela napas dalam hati dan mendesak sambil menatap Gunawan dengan tatapan rumit. "Kau tidak akan menghilangkan wajah Institut Boyolali bahkan jika kau kalah pada pertandingan ini. Jadi, tidak peduli apa, kau harus melindungi diri dengan baik." Julukan orang ini adalah berdarah dingin. Mungkin saja dia membunuh bahkan di bawah kepala Institut Istana Utama, jadi kau harus berhati-hati. Jika sampai ke sana, itu tidak memalukan bahkan jika kau mengundurkan diri. Gunawan dengan ringan mengangguk pada Siti Arum. Siti Arum mundur 2 langkah dan dengan enggan mundur ke tempat duduk. Namun, keseluruhan hati Ning Bima bergantung pada sebuah benang. Meski baru 6 bulan berlalu sejak memasuki kota Boyolali, dia masih pernah mendengar nama Lugimin berdarah dingin. "Aku sangat menghargai kepribadianmu yang kurang ajar dan sombong." Lugimin berbicara dengan suara acuh tak acuh dengan suara yang dalam dan dingin. "Tapi sayang sekali, kebodohanmu terlalu berlebihan. Orang seperti ini, biasanya mati lebih awal. Tidak perlu omong kosong lagi, nyatakan saja namamu." Gunawan tanpa ekspresi. "Nama?" Lugimin sedikit mengangkat kepalanya. Matanya yang panjang dan sempit dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan dingin. "Kau bahkan tidak berhak tahu. Baiklah, aku menarik kembali itu." Gunawan meringkuk bibirnya. "Aku sudah tidak memiliki sedikit pun ketertarikan pada namamu, karena kau hanya salah satu batu loncatan yang paling biasa di jalan hidupku. Untuk batu loncatan, aku pasti tidak tertarik dengan namanya. Hehe, ini mungkin kata-kata percaya diri terakhir yang bisa kau katakan di masa ini." Lugimin dengan lantang tersenyum. Dia merasa bahwa anak muda yang kurang ajar ini berada di depan matanya, tidak hanya sombong tanpa batas, tapi juga sombong dan bodoh sampai yang ekstrim. Sepertinya, anak nakaliun ini sudah bisa dianggap lumpuh. Aku bisa merasakan Lugimin ini sudah berperang. Pria Parubaya cabang Padepokan Sin berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Lugimin sudah sangat kejam. Selain diprovokasi olehnya dalam banyak hal, bagaimana mungkin dia tidak tanpa ampun? Sin Luto menggelengkan kepalanya dengan senyuman samar dan berkata dengan suara rendah. "Setelah melihat dia menang melawan Terumin, aku sebenarnya menginginkan naik dan menarik dia turun. Untuk membuatnya tahu apa sebenarnya jenius. Tapi melihat sekarang, sepertinya aku tidak akan dibutuhkan lagi." Pria Parubaya itu buru-buru angkat bicara. "Kekuatan dan status seperti apa yang dimiliki Tuan Muda? Bagaimana mungkin anak nakal itu layak dilakukan oleh Tuan Muda untuk dikalahkan secara pribadi?" Sin Luto samar-samar tersenyum dan tidak lagi berbicara. "Aku harus mengatakan, ketidakpedulianmu telah berhasil memberiku keinginan kuat untuk menghancurkanmu. Nikmati dengan tepat beberapa detik terakhir dari tubuhmu yang utuh." Saat tangan kanan Lugimin menyentuh kirinya, sebuah pedang panjang yang panjangnya hampir 4 kaki sudah tercengkeram di tangannya. Sudut mulutnya menyeringai. Dari berdiam diri, tubuhnya tiba-tiba maju ke garis hitam di tengah istana. Dalam sekejap, dia menutup jarak untuk berada dalam 3 langkah Gunawan di bawah sebuah siulan yang mirip dengan badai yang hebat. Padepokan Pedang 7 Kematian Gerakan Teknik Tenaga Dalam.
Tempest Style Drifting Cloud, Sing. Mengikuti gerakan Lugimin, pedang yang digenggam di tangan kanannya tiba-tiba terdengar suara yang keras dari ujung pisau bergetar. Pada saat berikutnya, pedang panjang Lugimin tiba-tiba dilemparkan seolah-olah itu adalah serangan petir. Kilatan pedang itu, seperti kilat petir yang tiba-tiba mengamuk, begitu cepat sehingga seseorang hanya bisa melihat kilasan cahaya dingin yang melintas. Ini Flash of Lightning. Senior Lu benar-benar menggunakan langkah ini segera. Sepertinya dia ingin melumpuhkan anak nakal yang kurang ajar ini dalam satu langkah. Seorang murid muda dari Padepokan Pedang Tujuh Kematian berseru. Itu sudah pasti. Jika saudara senior Lu membiarkan pemuda ini melebihi 3 gerakan dengannya, maka tidak akan menjadi senior Lu lagi. Murid lain dari Padepokan Pedang Tujuh Kematian mengatakan sebenarnya, tusukan pedang yang indah ini berada di puncak kecepatan dan tubuh pedang tipis itu juga berisi dengan energi kuat Lugimin. Momentum di balik pedang juga kuat sampai pada tingkat yang tak terbayangkan. Pergerakan pedang ini bisa dikatakan sempurna tanpa cacat. Padepokan Pedang Tujuh Kematian terkenal sampai ribuan mil sebagai pedang cepat, dan di tubuh Lugimin, 2 kata pedang cepat dipamerkan dengan sempurna. Sui, sui, ah, suara udara yang menusuk telinga tercabik-cabik. Pedang seperti kilat langsung melintasi siluet Gunawan di tengah teriakan para murid Institut Boyolali. Bersama-sama, pria dan pedang itu langsung menembus tubuhnya. Tapi sayangnya, itu hanya sebuah bayangan. Dia sebenarnya mampu menghindar. Bagaimana itu mungkin? Murid Padepokan Pedang Tujuh Kematian berteriak kaget satu demi satu, bahwa Flash of Lightning dari Lugimin sebelumnya bisa dikatakan telah dieksekusi dengan sempurna. Tak satu pun dari murid-murid yang datang ke sini bersamanya cukup percaya diri untuk melakukan tindakan itu sampai pada tingkatnya. Kecepatan pedang itu hampir layak untuk mengguncang langit dan bahkan membuat para dewa menangis. Bahkan jika seseorang siap untuk itu, masih akan sangat sulit untuk dihindari. Namun, ini jelas waktu pertama Gunawan untuk bertarung dengan murid Padepokan Pedang Tujuh Kematian, jadi dia seharusnya tidak terbiasa dengan gerakan pedang Padepokan Pedang Tujuh Kematian. Tidak ada persiapan sama sekali. Dia benar-benar berhasil menghindarinya. Dia benar-benar menghindar. Tetua Institut Boyolali juga terkejut saat 2 orang dengan senang hati berdiri dari tempat duduk mereka. Tidak hanya kekuatan Gunawan yang kuat sampai pada titik yang tidak mungkin untuk dipahami, ia juga memiliki teknik tenaga dalam gerakan yang fantastis. Dan bahkan waktu reaksinya, sebenarnya juga ini menakjubkan. Sangat cepat, alis Gunawan sedikit merosot. Jika dia belum membuka semua pusat cakra dan memanfaatkan kecepatan tercepat langkah bayangan Dewa Bintang, dia mungkin tidak bisa menghindari pedang secepat kilat ini. Pedang petir yang akan menentukan kemenangan tersebut benar-benar telah meleset, yang juga merusak rencananya membunuh Gunawan dalam satu gerakan. Lugimin cukup terkejut di hatinya. Dia cepat berbalik tanpa henti dan pedang langsung menuju Gunawan. Tombak memiliki keunggulan tombak, jadi alami, pedang juga memiliki kelebihan tersendiri. Penindasan tombak tidak sama, namun pedang yang tajam tak tertandingi. Bersama dengan kekuatan pedang, Lugimin membawa aura yang mengesankan dari badai yang bergejolak. Dan seolah-olah itu adalah arus cahaya, pedang terbang ke arah dada Gunawan. Gunawan memiliki ekspresi yang acuh tak acuh. Tubuhnya dengan santai menyandarkan langkah diagonal kecil ke belakang dan dengan mudah mengelak pedang Lugimin yang kedua. Hanya suara swish yang berbunyi. Seperti hiu perak yang keluar dari es tipis, parit dalam diukir dari lantai istana utama ke arah yang dituju pedang. Kekuatan di balik serangan pedang ini membuat beberapa murid termengap. Lugimin tidak menahan diri sedikit pun. Selain itu, kedua serangan pedang ditujukan pada titik vital. Dia pasti akan membunuhnya. Untuk membunuh orang-orang di Institut Boyolali, satu-satunya orang yang berani melakukannya mungkin adalah Lugimin ini. Namun, jika ini terjadi, Gunawan ini benar-benar bisa selesai di sini. Rupadi duduk di kursi utama istana utama saat ia menyaksikan pertempuran antara Gunawan dan Lugimin dengan tatapan tenang. Meskipun Sikong Amarto terus menembaknya dengan penuh arti dengan harapan bahwa dia akan menggunakan status kepala istana untuk menghentikan pertarungan tidak adil antara 2 orang yang pada tingkat yang sama sekali berbeda, seolah-olah Rupadi tidak memperhatikan maksud Sikong Amarto sama sekali. Dia juga tidak memiliki niat untuk menghentikan pertempuran, yang menyebabkan Sikong Amarto tidak punya pilihan selain hanya khawatir tanpa daya. Saat Rupadi melihat Gunawan, hatinya terguncang untuk waktu yang lama. Anak muda ini, dia memang hanya memiliki tenaga dalam dari tingkat pertama ranah kelahiran cakra. Namun, pada saat dia menyerang, gelombang tenaga dalamnya sangat luar biasa. Apa sebenarnya terjadi di sini? Apakah dia menyembunyikan kekuatan sejatinya? Tidak mungkin, jika aku tidak dapat melihat kekuatan generasi junior dengan benar, bukankah belasan tahun yang aku jalani tidak ada gunanya? Kekuatannya sudah cukup untuk menimbulkan keributan di kota Boyolali saat dia mengalahkan Terumin dengan usia dan kondisinya. Jika dia juga menang melawan Lugimin ini,
Kemudian, pertempuran yang aku saksikan di depan mataku mungkin merupakan kebangkitan seorang Tron. Dia tampak sangat sombong sejak awal dan bahkan sedikit terlalu sombong. Tapi apakah itu benar-benar sifat aslinya? Saat berhadapan dengan Terumin, dia memiliki sikap yang sama sekali berbeda. Orang yang sangat sombong biasanya tidak sabar dan resah, tapi aura dan tatapannya selalu tenang. Begitu tenang sehingga seharusnya tidak muncul dari tubuh anak berusia 16 tahun. Sebagai orang yang memiliki pandangan dan aura semacam ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang sangat sombong? Maka satu-satunya penjelasan adalah bahwa sikap sombongnya sejak awal semuanya sengaja dilakukan. Bahkan termasuk kemarahan dan memprovokasi 7 padepokan besar. Itu semua disengaja. Sejak ia memutuskan untuk memasuki Institut Boyolali ini sambil juga dengan sengaja memprovokasi 7 padepokan besar, apa tujuan sebenarnya? Pikiran Rupadi terus berputar, namun penglihatannya terkunci kuat pada Gunawan sepanjang waktu saat ia memproyeksikan kekaguman yang tidak mungkin disembunyikan. Gunawan saat ini telah ditarik ke dalam bayang-bayang pedang Lugimin. Pedang Lugimin menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Jelas ada satu pedang di tangannya, tapi ia mengayunkan beberapa lusin pedang gelap yang menutupi langit. Seseorang tidak bisa membedakan bayangan pedang mana yang nyata dan bayangan pedang mana yang ilusi. Namun di dalam bayang-bayang pedang yang sangat mengerikan itu, tubuh Gunawan terus bergoyang-goyang dan bergeser terus-menerus. Pedang itu seperti badai, tapi tidak meninggalkan jejak sedikitpun pada tubuh Gunawan. Ini tidak diragukan lagi bahwa kecepatan gerak tubuh Gunawan bahkan lebih cepat dari pedang Lugimin. Semua murid di istana menjadi terheran-heran melihat ini. Ketika Lugimin memasuki panggung, mereka semua mengira bahwa Gunawan benar-benar selesai. Di bawah tangan Lugimin, hasil Gunawan yang paling mungkin akan menjadi kekalahan 1 detik. Lugimin juga tidak mengecewakan siapapun. Setiap serangan pedang yang meninggalkan tangannya, semuanya bisa dianggap luar biasa. Namun sampai sekarang, dia hampir saja berhasil menyerang dengan pedangnya hampir 100 kali, tapi masih belum mampu menyentuh pakaian Gunawan. Setiap saat Lugimin mengayunkan pedangnya, tubuh Gunawan akan segera bergeser di depan. Dan setiap saat, pedang Lugimin hanya bisa menusuk ke belakangnya. Yang digunakan Gunawan adalah langkah bayangan Dewa Bintang dalam jarak yang sangat kecil. Dengan semua 54 pusat meridian terbuka, ia bisa melepaskannya secara bebas seketika sambil menjaga konsumsi kekuatan energi sangat rendah. Namun, ada prasyarat yang mutlak diperlukan. Artinya, Gunawan pasti memiliki kemampuan persepsinya yang cukup tajam. Dia harus bisa menilai lintasan pedang itu saat Lugimin melepaskan pedangnya. Para murid di istana terdiam beberapa lama. Apa yang mereka terima setelah menunggu bukanlah kekalahan Gunawan yang menyedihkan, tapi kejutan lain. Setelah lama menunggu sambil terseduh-seduh, Sikong Amarto tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran, dia benar-benar menggunakan arus udara untuk melihat. Namun, pada periode awal kultivasi tenaga dalam, mata harus menjadi metode utama untuk memahami. Untuk dapat menganalisis dan memahami menggunakan aura energi dan arus udara, orang perlu setidaknya mengumpulkan belasan tahun pengalaman pertempuran. Seseorang setidaknya membutuhkan waktu 25 atau lebih untuk dapat melakukannya. Sama sekali tidak ada murid muda yang hadir yang bisa melakukan ini. Gunawan jelas baru berumur 16 tahun, tapi dia sudah bisa mencapainya sampai tingkat tertentu. Selanjutnya, dia melakukannya dengan sangat mudah. Bahkan di tengah-tengah bayangan pedang, dia masih menghindar tanpa sedikit pun kesalahan. Sin Bejo, persis metode apa yang dia gunakan untuk membesarkan cucu abnormal seperti itu? Garis demi garis pedang berkedip-kedip di badannya. Di tengah Gunawan yang cepat, dia merasakan sakit samar dari aura pedang yang tajam mengikis wajah dan lengannya. Pada saat ini, nada suara peringatan Rumini tiba-tiba muncul dari pikirannya. Kau harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ini pertama kalinya kau menggunakan jiwa membara dan kau benar-benar bertarung berturut-turut. Itu terlalu membuatmu tegang, juga membuat beban pada tubuh dan pusat cakra. Dengan kondisimu saat ini, jiwa membara setidaknya bisa dipertahankan selama 30 detik lagi. Lebih dari itu, pusat cakramu kemungkinan akan rusak parah. Bagian dalam hati Gunawan tiba-tiba sedikit gemetar. Kau sepotong sampah, apa kau hanya tahu bagaimana cara mengelak? Karena lebih dari 100 serangan pedangnya bahkan tidak melukai rambut tunggal Gunawan, bingung dan jengkel, Lugimin semakin menjadi gugup saat ia meraung rendah. Di bawah kemarahan, kekuatan Lugimin yang dalam membengkak dari seluruh tubuhnya saat kekuatan di balik pedangnya menjadi semakin ganas. Di bawah bayang-bayang pedang menyapu, seolah-olah hembusan angin kencang yang sangat tajam meledak di dalam istana utama. Lantai marmer terus dipotong dan hancur oleh aura pedang dan berhamburan dengan angin pedang. Seolah kata-kata Lugimin efektif, serangan pedang berikutnya menusuk ke sebuah sudut, tapi Gunawan tidak memilih untuk menghindari menggunakan teknik tenaga dalamnya lagi. Sebagai gantinya,
dia tiba-tiba menutup mata untuk menghadapi pedangnya dan secara paksa menyerang tubuhnya. Tindakan Gunawan membuat Lu Gimin senang di luar keyakinannya saat ia meraung di dalam hatinya. Bodoh, kau mencari kematian. Swiss, lengan panjang Lu Gimin mengiris tipis di lengan kiri Gunawan, dan serangan tersebut tidak diragukan lagi berceceran darah. Namun, saat dia melihat luka berdarah yang dia potong pada lengan Gunawan, Lu Gimin tidak senang, tapi malah terkejut. Karena serangan pedang dipenuhi dengan kekuatan energi dari tingkat 7 rana kelahiran cakra, sebenarnya hanya membuat luka gores ke tubuhnya. Apalagi memotong seluruh lengannya, bahkan tulang pun belum tersentuh. Tenaga dalam di tubuh Gunawan tidak diragukan lagi hanya pada tingkat pertama dari rana kelahiran cakra. Saat Gunawan meraih pedangnya langsung, kepalan tangan kanannya yang dipenuhi dengan seluruh kekuatannya, juga dengan ganas menabrak dada Lu Gimin. Bang, apakah mungkin tenaga dalam pada tingkat pertama rana kelahiran cakra untuk menerobos energi pelindung tenaga dalam dari lawan di tingkat ke-7 rana kelahiran cakra? Lu Gimin awalnya hanya akan menghentikan serangan Gunawan, tapi kemudian, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Energi pelindung tenaga dalam di dadanya bahkan tidak bertahan lama dan segera hancur. Lu Gimin merasa dadanya langsung hancur oleh palu berat yang beratnya 500 kg. Tubuhnya dengan keras terjatuh saat dia mundur 7 atau 8 langkah dan hampir terjatuh ke tanah. Mustahil, dia jelas memiliki tenaga dalam dari tingkat pertama ranah kelahiran cakra. Bahkan jika kekuatannya yang jauh lebih tebal daripada tingkat yang sama, paling bisa menyesuaikan tingkat ketiga atau keempat. Namun, aku sendiri lebih dari setengah alam lebih kuat. Bagaimana mungkin aku dipermalukan dalam keadaan seperti itu setelah salah satu serangannya? Apalagi aku bahkan tidak bisa menembus energi pelindung tenaga dalamnya? Pikirannya kacau karena niatnya untuk membunuh meningkat bahkan lebih tinggi lagi. Sama seperti dia akan menggunakan keterampilan utama padepokan pedang 7 kematian yang paling kuat, dia tiba-tiba melihat Gunawan mengulurkan tangan kanannya ke arahnya, sambil mengungkapkan senyuman aneh di wajahnya. Bers, 5 jari Gunawan yang terbuka yang menghadap Lu Gimin tiba-tiba mencengkeram erat, seperti sebuah kata teredam yang bocor keluar dari mulutnya. Sama seperti semua orang bingung dengan tindakannya dan kata yang dia ucapkan, mereka tiba-tiba mendengar suara datang dari tubuh Lu Gimin. Tepat setelah itu, jeritan Lu Gimin yang berdarah karena kesakitan bergema di seluruh istana utama. Wah, sebuah bola api tiba-tiba melebar keluar dari dada Lu Gimin, yang juga kebetulan adalah tempat di mana Gunawan memukulnya. Daging, tulang, dan bahkan organ-organ di sekitarnya diselimuti oleh nyala api. Lu Gimin dengan susah payah terjatuh ke tanah karena kedua tangannya mati-matian menepuk dan menamparkan dalam upaya untuk memadamkan api iblis yang datang dari siapa yang tahu di mana. Namun, nyala api ini tersulut dari kekuatan energi yang disalurkan Gunawan ke bagian dalam dadanya. Kecuali jika dia merobek dadanya sendiri, tidak ada kemungkinan api itu dipadamkan. Bahkan untuk membuat seseorang dengan julukan berdarah dingin berteriak seperti ini, orang bisa membayangkan rasa sakit yang dia derita saat ini. Belum lagi api yang menyala di dalam tubuh seseorang, dibakar dengan api sudah sulit ditanggung untuk orang biasa. Wajah semua orang di istana utama berubah. Beberapa menjadi pingsan, beberapa menjadi sangat mengerikan, dan beberapa bahkan mulai menggigil dari kepala sampai kaki. Ini api, teknik tenaga dalam atribut api. Dia sebenarnya bisa juga menggunakan teknik tenaga dalam dari atribut api? Astaga, bukankah pengontrolan api jarak jauh yang hanya bisa dicapai di alam yang lebih tinggi dari teknik tenaga dalam atribut api? Tidak hanya Gunawan ini yang memiliki teknik tenaga dalam atribut api, dia tiba-tiba sudah mencapai keadaan ini. Dia jelas baru berumur 16 tahun. Bagaimana ini mungkin? Jadi itu sebabnya, tidak heran jika Marjo begitu babak belur sebelumnya, itu sama sekali bukan kesalahan tingkat rendah. Itu karena Gunawan juga memiliki teknik tenaga dalam atribut api dan dia jelas jauh lebih baik daripada Marjo. Bagi Marjo untuk bermain dengan api melawannya, dia benar-benar menggali kuburannya sendiri. Ketika mereka melihat api yang meledak dari dada Lu Gimin, banyak yang kembali sadar dari keterkejutannya. Dan Marjo, yang sebelumnya dikalahkan Gunawan, menjadi bingung seperti ayam kayu. Pengontrolan api jarak jauh kekuatan energi adalah kemampuan yang bisa dicapai jika teknik tenaga dalam di padepokannya mencapai alam ke-6, dia bahkan tidak berani memikirkan untuk mencapainya sebelum usia 30. Namun Gunawan telah melakukannya dan tak terbantahkan ditampilkan tepat di depan mata semua orang. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti bahwa kekalahannya tidak membawa sedikit pun ketidakadilan. Bermain dengan api melawan orang yang bisa dengan jarak jauh menyalakan kekuatan energi. Itu hampir memamerkan kemampuan kapak seseorang di depan seorang master tukang kayu dan meminta untuk dipermalukan. Setelah diserang, seandainya Lu Gimin tidak segera mengertakkan giginya dan mengumpulkan kembali kekuatannya untuk mendapatkan kembali momentumnya, namun dengan segera memaksa energi Gunawan yang telah hancur masuk ke tubuhnya, hasilnya akan berbeda.
Namun, meski Lugimin terpental hanya dengan satu pukulan dari kepalan tangan Gunawan, dia masih tidak mau mengakui kekuatan Gunawan, apalagi dia tidak menduga kalau Gunawan benar-benar memiliki kemampuan mengendalikan api. Gunawan berjalan di samping kakinya, menatapnya dengan tatapan kasihan, dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, aku sama sekali tidak tertarik dengan namamu. Seseorang yang memiliki kekuatan di tingkat ketujuh Rana Kelahiran Cakra, bahkan tidak bisa mengalahkan tingkat pertama Rana Kelahiran Cakra. Sampah seperti ini, tidak perlu aku ketahui sama sekali. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan ringan menjentikkan jarinya saat dia tersenyum jijik. Api mengerikan di dada Lugimin kemudian dipadamkan. Terhadap orang yang dibencinya, Gunawan tidak keberatan menambahkan penghinaan terhadap luka mereka sama sekali. Apalagi, Lugimin ini juga berniat membunuhnya. Jika tidak berada di bawah pengawasan semua orang di Institut Boyolali ini, dia tidak akan pernah berbaik hati memadamkan api di tubuh Lugimin.